34 provinsi tidak membubarkan diri, meski dirinya dan Yusuf Kala telah terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam acara Halal Bihalal Partai Nasdem di Jakarta. Di hadapan ribuan relawan dan kader Partai Nasdem, Jokowi mengatakan kehadiran relawan tetap dibutuhkan untuk mengawal pemerintahannya 5 tahun ke depan. Permintaan tersebut disambut antusias oleh ribuan relawan dalam acara Halal Bihalal Partai Nasdem di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta pada sore kemarin. Jokowi dan Yusuf Kala juga mengucapkan terima kasih kepada partai pendukung yang telah bekerja keras untuk menghantarkan pasangan presiden dan wakil presiden tersebut ke puncak pemerintahan. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memberikan apresiasi kepada 40 kelompok relawan yang turut berpartisipasi dalam upaya memenangkan mereka pada Pilpres 2014. Jadi Bapak Ibu semuanya, seluruh relawan adalah penting bagi kami untuk menginformasikan apa-apa yang terjadi di bawah, apa-apa yang terjadi di akar rumput, apa-apa yang terjadi di daerah. Jangan sampai nanti laporannya ke kami hanya yang baik-baik saja, hanya yang ABS saja. Saya ingin laporan yang tidak baik-tidak baik. Kita ingin laporan yang jelek-jelek, tapi itu yang akan kita perbaiki. Jadi ke depan jangan ada kantor-kantor pemerintah yang berani memberikan pelayanan yang tidak baik kepada masyarakat. Apalagi berani memungut sesuatu dari masyarakat, apalagi dengan memaksa-maksa. Ingat, tidak hari ini, tidak besok, tidak besoknya lagi, pasti mereka akan saya datangi. Saya pastikan akan saya datangi. Putusan Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan Prabowo Hatta terkait perselisihan hasil pemilihan umum mengukuhkan keputusan KPU yang menetapkan Jokowi JK sebagai pemenang pemilu. Sejumlah pekerjaan rumah menanti Jokowi JK selaku presiden dan wakil presiden terpilih. Halaman di Jalan Panglima Polim 6, Jakarta Selatan. Keputusan final Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terpilih telah resmi ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tanggal 20 Oktober mendatang keduanya akan dilantik secara resmi. Sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, pekerjaan rumah sudah menumpuk di depan mata. Setidaknya ada 3 PR utama Jokowi selaku kepala negara nantinya yang akan menggantikan Presiden SBY. Pertama adalah seputar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2015, di mana APBN 2015 ditetapkan di masa transisi. Kedua adalah menyelesaikan masalah pasokan listrik. Tanpa listrik yang memadai, Indonesia sulit menjadi negara industri. Dan yang ketiga adalah reformasi kebijakan subsidi. Selain ketiga hal tersebut, masih banyak masalah lainnya yang harus segera diatasi. Di antaranya adalah reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Tim Liputan Metro TV. Presiden terpilih Joko Widodo akan fokus pada persoalan APBN 2015 dan Kabinet jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Oktober nanti. Meski Presiden SBY belum memberikan tanggapan, tapi pihak Jokowi JK mengaku akan segera melakukan komunikasi untuk membicarakan persoalan pemerintahan transisi dengan Presiden SBY. APBN 2015 dan persoalan di kementerian akan menjadi fokus utama Presiden terpilih Joko Widodo untuk dibicarakan dengan Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan Pilpres dari kubu Prabowo Hatta.
Jokowi JK juga akan segera melakukan komunikasi dengan Presiden SBY. Kesinambungan program, kesinambungan pembangunan, kemudian juga yang berkaitan dengan persiapan menuju ke pemerintahan yang baru nanti. Untuk itulah dalam waktu dekat ini segera dilakukan suatu langkah-langkah koordinasi. Mekanismenya seperti apa Pak, komunikasi dengan pemerintah? Ya tentu saja Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala yang akan secara langsung memimpin proses transisi ini dengan berkoordinasi dengan Presiden SBY. Meski pihak istana menyatakan Presiden SBY belum bersedia memberikan tanggapan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi ataupun rencana melakukan komunikasi dengan Jokowi JK. Jadi belum ada statement dari Bapak Presiden, meskipun beliau mengikuti secara langsung proses pembacaan putusan. Di sisi lain, RAPBN 2015 memang menjadi sorotan pasca Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membacakan nota keuangan di hadapan Parlemen 15 Agustus silam. RAPBN 2015 dianggap berseberangan dengan 9 program kerja Jokowi JK. Namun, staf khusus Kepresidenan bidang ekonomi Firmansyah optimis pemerintahan transisi bisa melakukan adaptasi dengan RAPBN 2015. Dan tentunya nanti Presiden baru dan Kabinet baru nanti setelah Presiden diambil sumpah pada tanggal 20 Oktober itu bisa menyusun secepatnya anggaran APBN perubahan 2015 yang dipercepat tentunya nanti setelah Januari. 9 program kerja Jokowi JK menekankan pada aspek kesejahteraan TNI Polri PNS, anggaran untuk desa, anggaran bagi warga miskin, sektor pertanian, pasar tradisional, menciptakan lapangan kerja baru, layanan kesehatan gratis, dan perbaikan mutu pendidikan. Tim Liputan Metro TV. Dalam kabinetnya, Jokowi dan Yusuf Kala akan memangkas dan merampingkan lembaga kementerian yang sangat gemuk. Ya, hal ini dilakukan agar pemerintahan Jokowi JK lebih efektif bekerja. Menurut Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala, perampingan kabinet mengacu pada komposisi kabinet di negara-negara berkembang lain yang kinerjanya terus membaik dan efektif, seperti Malaysia dan Singapura. Kala juga sependapat untuk menggabungkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Yusuf Kala menegaskan lembaga pemerintahan yang dirampingkan tidak signifikan karena banyak pekerjaan besar yang harus segera dikerjakan, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Memang birokrasi kita terlalu gemuk, birokrasi ya. Soal yang mana pada waktunya kita tentu akan bicarakan. Tapi kalau kabinet dibanding dengan penduduk begitu besar, bukan tidak terlalu gemuk untuk negeri yang 250 juta penduduknya. Tapi lembaga-lembaga, komisi-komisi memang terlalu banyak.